Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, berikut adalah tutorial pengisian aplikasi JAD pada laman jad.lldikti4.id. Perlu diketahui bahwa laman jad.lldikti4.id ini memiliki fungsi yang pertama untuk melakukan pengusulan jabatan akademik dosen, di mana jabatan akademik dosen itu terdiri dari yang pertama adalah asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan guru besar. Kemudian fungsi yang kedua sebagai aplikasi untuk mengusulkan angka kredit dosen ya, jadi karya-karya dosen, kinerja dosen dapat diklaim angka kreditnya pada laman ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengusulan in-passing atau penyetaraan pangkat ya. Jadi in-passing ini dapat berupa in-passing pertama dari asisten ahli, kemudian kenaikan in-passing juga yang mengikuti kenaikan jabatan fungsional dosen tersebut. Jadi setiap Bapak Ibu dosen yang telah keluar SK jabatan fungsional dosennya diharapkan dapat langsung mengajukan in-passingnya. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah tampilan laman jad.lldikti4.id, di mana di laman ini Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun masing-masing yang akunnya dibuatkan oleh bagian pengembangan karir ya. Jadi nanti tim pengembangan karir akan memberikan Bapak Ibu form untuk mengisi biodata, kemudian nomor handphone dan alamat, karena dalam membuat akun dibutuhkan data-data tersebut. Nah, bila Bapak Ibu sudah dibuatkan akun oleh tim pengembangan karir, maka Bapak Ibu dapat masuk ke dalam laman tersebut menggunakan akun masing-masing. Saya contohkan, ini ada username dan password ya. Username itu adalah NIDN Bapak Ibu dosen ya. NIDN. Saya akan mencontohkan satu akun dari dosen Universitas Syedzi Madani ya. Dan passwordnya juga sudah dibuatkan oleh tim pengembangan karir ya. Oke, setelah masuk ke akun masing-masing Bapak Ibu, ini adalah tampilannya ya, tampilan dashboardnya. Kita lihat di sini ada usulan JAD, kemudian ada pengakuan angka kredit, usulan in-passing ya. Nah, ini adalah menu-menu beserta fungsinya yang tadi telah saya paparkan ya. Untuk Bapak Ibu yang akan melakukan pengusulan jabatan akademik dosen, yang pertama itu kita bisa ke menu usulan JAD ya. Di menu usulan JAD nanti ada draft ya. Kemudian ada draft selesai, ada proses, dan ada selesai. Perlu diketahui ini adalah proses yang sistematis, artinya ketika awal atau pertama kali kita membuka akun dan ingin mengusulkan atau diusulkan untuk jabatan akademik dosen yang pertama, contohnya asisten ahli, kita bisa klik menu draft. Nah, di sini nanti ketika kita sudah klik menu draft ya, klik menu draft, maka nanti akan ada menu tambah usulan ya, menu tambah usulan. Nah, nanti silahkan ini dilengkapi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama data dosen ini harus dilengkapi, ada NIDN, ada NIP. NIP itu bisa berupa nomor induk pegawai jika kita berada di perguruan tinggi swasta ya. Jika di perguruan tinggi negeri itu NIP pegawai negeri. Kemudian nama, gelar depan
Ya, nanti ketika NIDN-nya sudah diklik, otomatis namanya akan terisi sendiri. Ya, kemudian dilengkapi, dikoreksi gelar depan, gelar belakang. Kemudian status ikatan kerjanya adalah dosen tetap yayasan kalau di Universitas Yatsi Madani. Kemudian home base PT-nya, perguruan tingginya Bapak Ibu berada di Universitas Yatsi Madani. Kemudian home base prodinya ada di ilmu keperawatan, misalnya tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat atau golongan terakhir. Nanti ini diisikan kosong ya, karena untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengajukan jabatan akademik dosen itu belum memiliki pangkat atau golongan terakhir berikut dengan TMT-nya. Namun jika Bapak Ibu yang sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan akan naik ke lektor, maka pangkat atau golongan terakhir diisi dengan golongan 2B ya. Kemudian TMT ini adalah tanggal pada saat pangkat atau golongan terakhir itu yang terdapat di SK. Ya, nanti berkas-berkas tersebut mohon dicek ya untuk mengisikan data dosen ini. Kemudian yang di bawahnya nanti ada data usulan dosen, di mana data usulan dosen ini masa penilaian ya, masa penilaian Bapak Ibu mulai kapan ya. Kalau asisten ahli itu bisa diisikan 1 tahun dari setelah Bapak Ibu menerima SK dosen tetap yayasan ke hari tanggal di mana Bapak Ibu akan mengusulkan ya. Kemudian masa penilaian, ini masa penilaian mulai dari sampai dengan masa penilaian sampai dengan ya. Kemudian nomor surat ini nanti bisa diisikan sembarang terlebih dahulu, nanti akan bisa diedit lagi setelah mendapatkan nomor surat dari pengembangan karir ya. Kemudian nomor surat, tanggal surat ini akan diperiksa dan diedit oleh tim pengembangan karir. Kemudian ini tempat kota surat usulan Tangerang. Kemudian pendidikan terakhir yang diperhitungkan angka kreditnya apa, Bapak Ibu di bidang ilmu apa ya. Kemudian TMT JAD terakhir ini kan belum ada ya, otomatis JAD terakhir juga belum ada ya, tenaga pengajar ya. Nah, JAD usulan, nanti JAD usulan ini bisa diisikan kalau Bapak Ibu yang ingin ke asisten ahli, itu JAD usulannya adalah S2, asisten ahli S2 150 ya. Jadi nanti akan saya berikan contohnya yang sudah diisi. Nah, kemudian ini data pimpinan perguruan tinggi atau prodi pengusul dari Kaprodi ya, atau di atas Kaprodi boleh dekan, atau yang paling atas itu adalah rektor. Tapi kita yang terdekat adalah Kaprodi masing-masing ya. Jadi data pimpinan PT atau prodi pengusul ini, kalau prodi kita pakainya Kaprodi masing-masing. Kalau ilmu keperawatan contohnya dari Bu Mei. Jadi isikan nama Kaprodi masing-masing, kemudian NIK atau NIP-nya, kemudian NIDN, pangkat golongan beliau apa, jabatannya sebagai apa, kepala program studi misalnya, unit kerjanya di Universitas Yatsi Madani, begitu. Nah, baik, karena yang saya jadikan contoh adalah milik dosen yang baru saja diusulkan, maka posisi usulan JAD-nya ini bukan di draft lagi, tetapi sudah diproses ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika pertama kali ingin mengusulkan, prosesnya itu draft dulu ya. Kemudian kalau sudah selesai mengisi baru diklik draft selesai ya. Contohnya nanti saya bukakan dulu isiannya ya. Intinya di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu teknis mengisinya. Jika sudah selesai baru nanti bisa dibantu oleh tim pengembangan karir untuk
men-setting ke draft selesai sampai ke proses. Kita fokus kepada teknis pengisian dulu Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, ini pada ketika kita sudah membuat usulan tambahan milik kita, maka di situ ada data dasar yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan harus diisi ya, seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Kemudian yang perlu kita isi yang kedua adalah mata kuliah. Mata kuliah yang Bapak Ibu ampu silahkan diketikkan di sini ya. Misalnya ini milik Pak Adi adalah keperawatan dasar dan keperawatan medikal bedah. Ya. Nih, mata kuliah ini disarankan apabila Bapak Ibu banyak mengampu mata kuliah, tapi utamakan yang diinput ke sistem JAD itu adalah mata kuliah yang linier dengan bidang Bapak Ibu. Ya, jadi kalaupun ada kekurangan baru nanti boleh ditambahkan. Ya, tapi yang paling utama adalah mata kuliah yang linier dengan pendidikan Bapak Ibu. Gitu. Kemudian riwayat pendidikan, karena di sini sudah tidak bisa edit, saya beralih ke status dosen yang masih draft ya. Kita lihat. Baik, yang selanjutnya kita ke isian mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah itu silakan nanti diisikan dengan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Diutamakan mata kuliah ini yang seperti tadi saya paparkan, bahwa mata kuliah ini diisikan dengan mata kuliah yang relevan dengan disiplin ilmu Bapak Ibu. Ya, contoh untuk input mata kuliah silakan nanti diklik edit dan ditambahkan ya, silakan nanti ditambahkan semua semua mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, nanti silakan diinput ke laman ini. Nah, kemudian setelah itu baru diklik update. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisi riwayat pendidikan ya. Riwayat pendidikan ini adalah riwayat pendidikan dari Bapak Ibu pendidikan D3 misalnya, kemudian S1, kemudian sampai S2 ya. Karena asisten ahli 150 itu syaratnya adalah S2, berarti nanti dilampirkan sampai ijazah S2. Jangan lupa ijazahnya itu dilampirkan dengan lengkap ya. Nanti caranya bisa diklik edit, silakan tambah ya jenjangnya apa, misalnya S1 silakan diklik S1, kemudian bidang ilmu Bapak Ibu apa ya, ilmu keperawatan atau kebidanan misalnya, kemudian perguruan tingginya Bapak Ibu berkuliah di mana dan tanggal lulusnya. Ya, setelah itu silahkan diklik update kembali ya. Jadi nanti setiap pengisian misalnya S1 update, kemudian S2 update, S3 misalnya kalau sudah ada yang S3 ingin mengajukan ke lektor kepala itu berarti S3 ya, begitu. Kemudian isian yang berikutnya itu adalah bidang A ya. Bidang A ini adalah bidang pengajaran ya Bapak Ibu ya, bidang pendidikan. Bapak Ibu apabila yang mau diusulkan adalah asisten ahli, nanti silahkan diisi yang magister S2 ya. Jadi ini
diklik yang seperti icon search ini ya. Nah, ini diklik, kemudian silahkan tambahkan baru ya, tambah. Kita klik tambah. Nanti ketika klik tambah akan ada uraian kegiatan. Uraian kegiatannya nih ini diisikan dengan pendidikan S2 Bapak Ibu ya. S2-nya itu dimulai semester ganjil atau genap, kemudian tahun akademiknya berapa, dan dimulai pertama kali tahun berapa ya. Kemudian satuan hasilnya ini pendidikan ya, jumlah volume kegiatannya 1 ya, kemudian angka kreditnya adalah 150 ya untuk S2 ya. Nah, ini contoh cara mengisinya. Namun nanti akan saya berikan contoh bagian yang sudah terisi. Nah, kemudian keterangan tidak perlu dituliskan, dan URL berkas ini adalah URL dokumen ijazah Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu sudah upload di Google Drive, silakan nanti link Google Drive-nya, linknya di copy paste ke sini ya. Jangan lupa buka akses ya, jangan sampai dikunci, nanti asesor tidak bisa melihat. Kalau sudah, nanti silahkan diklik save ya. Belum bisa diklik save apabila ini isiannya belum terisi. Jadi mohon diisi dari awal, dari uraian kegiatan sampai ke URL berkas ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu untuk memudahkan pengisian, karena nanti untuk angka kredit itu juga akan dibantu diperiksa oleh tim pengembangan karir. Jadi Bapak Ibu fokus mengumpulkan berkas-berkas yang akan dinilai ya. Misalnya pengajaran, kemudian penelitian. Nah, itu disiapkan terlebih dahulu di Microsoft Excel saja ya, agar memudahkan Bapak Ibu sendiri untuk menginput datanya, dan juga memudahkan tim pengembangan karir untuk mengkoreksi atau mengevaluasi apakah yang diusulkan berkasnya itu angka kreditnya sudah sesuai apa belum. Nah, contohnya ini contoh Excel dari berkas-berkas yang akan diinput nanti ke bidang A sampai D. Kita lihat bidang A ini kan ada pendidikan, tadi ijazah S2, maka silakan Bapak Ibu sudah upload semua berkas di G Drive-nya masing-masing, dan jangan lupa dibuka akses. Nah, nanti ini linknya kan tinggal di paste ya ke URL tadi. Nah, untuk bukti pengajaran ya, bukti pengajaran itu ada di bagian A juga, bagian A. Namun ada di pelaksanaan pendidikan ya. Jadi pelaksanaan pendidikan ini adalah berkas-berkas Bapak Ibu mengajar ya. Mengajar di Universitas Yatsi Madani itu yang utama, tetapi jika Bapak Ibu ada rekognisi dosen mengajar di kampus lain sebagai dosen tamu, itu bisa dimasukkan juga untuk menambah nilai. Namun kalau nilainya sudah cukup, tidak perlu ditambahkan ya. Kemudian di pelaksanaan pendidikan ini, selain kuliah itu nanti ada bimbingan skripsi ya. Saya berikan contohnya dulu. Untuk bukti pengajaran itu yang perlu dilampirkan dalam satu file. Itu yang pertama adalah SK ya. Kemudian yang kedua adalah RPS-nya yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi, kemudian dekan, wakil rektor begitu ya. Sudah ada tanda tangannya. Kemudian ada absensi mahasiswa, absensi dosen, juga sampai ke nilai
Jadi nanti di sini saya berikan contoh. Ini adalah contoh pengajaran ya. Contoh bidang pengajaran yang Bapak Ibu sebenarnya juga sudah diinput pada BKD ya. Kalau Bapak Ibu mengisi BKD, maka berkasnya juga bisa digunakan untuk pengusulan jabatan akademik dosen. Oke, kita lihat. Jadi ini dalam satu file ada SK, kemudian ada RPS nanti ya, ada RPS, ada absensi, sampai ke nilai. Nah, per mata kuliah itu dijadikan satu file. Misalnya Bapak Ibu mengajar falsafah dan teori keperawatan di rombelnya itu di kelas A, maka itu dipisah ya. Dipisahkan file untuk falsafah dan teori keperawatan kelas A satu file pisah, kemudian falsafah dan teori keperawatan di kelas B itu juga dipisah ya. Karena bisa diklaim angka kreditnya bertambah gitu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari lampiran bidang pengajaran yang semua ini bukti absensi itu ya bisa dilihat di Siakat. Oke, kemudian itu adalah bidang pengajaran. Nah, kemudian untuk angka bidang pengajaran ini nanti fokus saja Bapak Ibu menyiapkan berkasnya, dan di sini silahkan ditambahkan untuk kolom pengajaran ya. Untuk kolom pengajaran silahkan ditambahkan SKS-nya. SKS-nya berapa? Kemudian nanti ada di penelitian. Di penelitian nanti kan kita akan ada butuh itu datanya Sinta berapa ya, atau non Sinta. Nah, ini ditambahkan kolom ini saja nanti ketika membuat di Excel. Nah, misalkan berkas yang pertama, pengajaran yang pertama Bapak Ibu mengampu 3 SKS, maka silakan ditulis di sini 3 SKS. Ya, untuk memudahkan tim pengembangan karir cek angka kreditnya ya, cek angka kreditnya. Kita lihat ini nanti cara inputnya. Uraian kegiatan misalnya mengampu mata kuliah falsafah keperawatan tadi ya, yang dicontohkan. Ini di semester berapa, ganjil atau genap, kemudian tahun ajarannya berapa, mulai tanggal perkuliahannya tanggal berapa. Satuan hasilnya itu adalah pengajaran ya, pengajaran, jumlah volume kegiatan. Jadi untuk volume kegiatan dan angka kredit nanti Bapak Ibu bisa juga membaca PO PAK ya, nanti akan saya berikan contohnya, ada di akun Bapak Ibu masing-masing, bisa di-download juga. Jumlah volume kegiatan dan angka kreditnya berapa. Untuk asisten ahli itu per 12 SKS pertama itu 0,5 angka kreditnya ya. Kemudian yang berikutnya itu 0,25 dalam satu semester. Jangan lupa URL berkasnya dari berkas yang tadi itu nanti di yang ini nanti di copy dan di paste ke laman pengajaran tadi ya. Jadi semuanya harap disimpan di G Drive-nya masing-masing. Oke, kalau sudah diisi itu silahkan nanti di save ya agar tersimpan. Kita ke bagian yang lain.
membimbing mahasiswa ya, misalnya Bapak Ibu membimbing mahasiswa seminar, atau yang paling banyak mungkin Bapak Ibu membimbing mahasiswa skripsi ya. Perlu diketahui untuk skripsi ini ya, untuk skripsi ini bisa dilampirkan. Yang dilampirkan adalah SK ya. Kemudian yang kedua adalah lembar pengesahan dari skripsi mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing. Jadi buktinya adalah SK, lembar bimbingan boleh, kemudian lembar pengesahan mahasiswa yang kita bimbing ya. Kemudian nanti untuk caranya sama ya, pada umumnya sama. Uraian kegiatannya misalnya membimbing 8 mahasiswa. Jadi setahun itu maksimal 8 lulusan ya, 8 mahasiswa yang kita bimbing. Maka semester berapa kita membimbing, tahun akademiknya berapa, tanggalnya berapa. Satuan hasilnya itu adalah lulusan untuk pembimbingan skripsi ya. Satuan hasilnya lulusan, volume kegiatannya 8, karena 8 mahasiswa yang kita bimbing ya, angka kreditnya nanti 1 ya, atau berapa ya, khawatirnya ada kekeliruan, maka kita harus selalu melihat pedoman PO PAK ya. Kemudian URL berkasnya dari berkas yang tadi, SK, lembar bimbingan, dan lembar pengesahan. Kalau sudah silakan di save. Kemudian itu jika sebagai pembimbing, kalau Bapak Ibu sebagai penguji nanti bisa dimasukkan juga SK ketua penguji atau anggota pengujinya, lampirannya sama, ada SK dan bukti menilai. Oke, kemudian jika Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar, misalnya buku ajar, diktat, dan modul, silahkan juga boleh diinput ya, boleh diinput di Excel terlebih dahulu. Oke, kemudian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, misalkan ada dari Bapak Ibu yang struktural ingin melampirkan SK, misalnya menjadi Kaprodi, Sekprodi, atau kepala lab ya, atau Kasubag kepala lab, itu boleh ya. Untuk Kasubag lab, kemudian Kasubag pengembangan karir setingkat Kasubag, itu masuknya ke setara dengan Sekprodi. Jadi di nomor 8 ini ya. Kemudian melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Ini silakan Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pelatihan-pelatihan, tapi yang sifatnya tidak hanya 1 jam 2 jam ya. Biasanya ini workshop ya, yang biasanya sehari 2 hari, disesuaikan berapa jamnya. Begitu, nanti ini biasanya 2 angka kredit. Nanti cara mengisinya, kegiatannya apa ditulis, misalnya seminar tentang apa, itu dilaksanakannya semester berapa, tahun akademiknya berapa, tanggalnya berapa, satuan hasilnya itu adalah kegiatan, volume kegiatannya 1, angka kreditnya biasanya untuk 10-30 itu akan berbeda dengan yang 30 ke atas gitu. Jadi lagi-lagi harus kita lihat PO BKD-nya. Dan URL berkas ini adalah URL sertifikatnya ya, silakan sertifikatnya nanti disimpan dulu di G Drive, kemudian linknya di paste ke sini, kemudian nanti di save. Oke, kemudian kita mulai ke bidang B. Bidang B ini adalah bidang penelitian Bapak Ibu, bagian Tridharma yang penelitian. Kalau yang tadi bidang A itu adalah Tridharma bidang pendidikan dan pengajaran, bidang B ini adalah bidang penelitian. Nah, dalam melaksanakan penelitian, mungkin hasil penelitian Bapak Ibu ada yang outputnya itu dalam bentuk monograf, buku referensi, book chapter ya,
chapter ini silahkan diisi boleh ya, tinggal judulnya saja apa. Kalau monograf ya isinya sama seperti tadi ya uraiannya. Kalau monograf itu ada URL berkasnya, dokumennya, kemudian ada URL jurnal, ini untuk jurnal ya. Kita fokus ke jurnal ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada jurnal ilmiah, ada internasional saja terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kemudian ada nasional terakreditasi, fokusnya kita untuk jurnal nasional terakreditasi. Itu misalnya Sinta 1 sampai 6 contohnya. Uraian kegiatannya nanti ini contohnya yang sudah kita input di Excel. Oke, yang di input di Excel ini bidang B tinggal di copy paste. Sebentar Bapak Ibu, kita tunggu. Oke, ini judul artikelnya misalnya. Nah, ini contohnya ya, ini bisa kita copy. Oke, kita copy ke uraian kegiatan. Ini terbit di jurnal apa nih misalnya ya. Misalnya di sini di bawahnya boleh ditulis terbit di jurnal bereputasi Sinta 4 misalnya ya. Kemudian kita klik pada saat menerbitkan jurnal artikel tersebut pada suatu jurnal itu di semester berapa, tahun akademiknya berapa, tanggalnya tanggal berapa, itu yang sesuai ada di jurnal kita. Itu publishnya tanggal berapa. Satuan hasilnya adalah artikel atau jurnal. Bisa artikel, boleh juga jurnal ya. Volume kegiatannya disesuaikan ya Bapak Ibu. Nanti kalau Sinta 1, 2 itu 25, kalau Sinta 3, 4 20, kalau Sinta 5 dan 6 itu 15. Kalau yang nasional terakreditasi nanti dicek kembali PO PAK-nya ya 2019. Nah, kemudian URL berkas. URL berkas itu apa Bapak Ibu? Jadi URL berkas itu adalah link berkas jurnal kita. Nah, kita lihat di sini sebentar. Link berkasnya. Jadi ada 3 yang akan kita lampirkan URL-nya. Yang pertama URL berkas, yang kedua adalah URL jurnal. Nah, kalau yang seperti ini URL jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini URL jurnalnya ini kita copy, kemudian kita paste ke sini kalau URL jurnal. Kemudian ada URL berkas. Sebentar. Ini copy. URL jurnal. Itu adalah URL jurnal ya contohnya. Kemudian URL berkas itu adalah yang mengarah ke PDF ya, ke dokumen jurnal yang langsung mengarahkan ke PDF-nya ya. Kita lihat
Oke, sambil menunggu, nanti kalau jurnal nasional terakreditasi, misalnya ini PDF ya. Nah, ini adalah URL jurnalnya, URL berkas maksudnya, maaf. Di URL berkas adalah URL yang mengarahkan langsung ke artikel kita. Ya, ini nanti linknya di copy kemudian di paste ke yang URL berkas. Oke, ini adalah URL berkas ya. Kemudian jika jurnal kita itu terakreditasi, misalnya Sinta, ya, kemudian apalagi ya, indeksingnya apa, itu silahkan dilampirkan juga URL-nya. Caranya misalnya Sinta 4 ya. Jurnal kita, artikel kita terbit di jurnal yang Sinta ya. Jadi Sinta 4-nya ini pada jurnal tersebut URL-nya di copy. Kemudian di paste ke URL indexing publikasi. Kalau yang tidak terakreditasi misalnya masih Google Scholar bisa ya. Kemudian BRIN. Kita lihat di sini. Tahu ini ya, URL jurnalnya, URL indexing, URL berkas contohnya ya. Biasanya URL akreditasi jurnal itu bisa kita klik di laman jurnal. Ini misalnya nanti ada Sinta 4 atau ininya ya, Crossref, ini kita klik saja. Nah, ini nanti akan mengarahkan ke URL indexing ya, ke URL indexingnya. Misalnya kalau Sinta itu jurnal Sinta 4 ke Sinta diarahkannya. Jadi tinggal kita klik linknya dan kita kopas ke URL indexing. Nah, untuk kalau bukan lektor kepala dan guru besar, ini dikosongkan ya, yang 2 di bawah ini, baru diklik save. Jadi setiap penelitian yang mau kita ajukan itu diinput berulang ke yang sesuai dengan kamarnya masing-masing. Misalnya internasional ya di internasional, nasional terakreditasi, tidak terakreditasi, yang belum Sinta ya itu boleh. Untuk asisten ahli itu nanti kita lihat ya kebutuhannya berapa ya. Untuk pengajaran misalnya ini kan masih merah semua ya, 5,5 ya, paling aman ini pengajaran dan penelitian itu harus lebih dari 5,5 dan lebih dari 2,5 biar aman ya. Jadi memasukkan pengajaran kemudian penelitiannya kurang lebih 2 penelitian ya. Jadi jangan dibuat pas angka kreditnya. Walaupun nanti untuk asisten ahli memang sudah cukup melampirkan ijazah langsung 150 ya, tetapi pengajaran, penelitian, pengabdian itu perlu ada. Kemudian di bidang yang berikutnya ada bidang B itu sudah cukup ya untuk jurnal, penerbitan hasil penelitian. Kemudian bidang C ini ada pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat itu ketika kita melakukan pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, ada
yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kalau pengabdian masyarakat yang kita lakukan itu dipublikasikan, maka kita akan bisa input karya kita tersebut ke pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, ya, yang dipublikasikan. Ya. Kalau tidak dipublikasikan pun bisa diklaim angka kreditnya, ya. Atau Bapak Ibu menjadi pembicara, yaitu juga termasuk pengabdian masyarakat. Itu terjadwal atau terprogram atau tidak, atau hanya sesekali. Kalau sesekali misalnya hanya pada saat musim Covid saja waktu itu, berarti kan insidental, ya. Jadi disesuaikan. Caranya sama, ya, dengan cara untuk input tadi bidang penelitian. Kemudian jika Bapak Ibu berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, misalnya Bapak Ibu ada yang menjadi anggota editorial tim dari sebuah jurnal, misalnya menjadi chief editor, kemudian menjadi reviewer, itu boleh di input SK-nya. Kemudian jurnalnya jurnal apa, berperannya sebagai apa, ya. Jangan lupa itu pasti ada URL berkasnya, SK-nya misalnya, ya. Oke, yang selanjutnya adalah bidang D. Bidang D ini adalah penunjang. Ya, jadi penunjang tugas dosen, misalnya menjadi anggota dalam suatu panitia badan perguruan tinggi, misalnya Bapak Ibu menjadi panitia wisuda, misalnya menjadi panitia Caping Day, itu bisa dilampirkan SK-nya di sini, ya, sebagai ketua atau anggota bisa. Kemudian menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah, ya, misalnya Bapak Ibu duduk bersama pemerintah menjadi panitia pusat atau panitia daerah, itu juga bisa diklaim angka kreditnya. Kemudian menjadi anggota organisasi profesi, contohnya kalau keperawatan itu PPNI, kemudian kalau kebidanan IBI, kemudian atau yang umum Ikatan Dosen Republik Indonesia, itu sebagai anggota boleh, anggota atas permintaan boleh, atau pengurus itu boleh, ya, baik internasional maupun nasional. Cara inputnya sama. Misalnya ini kegiatannya apa? Kegiatannya anggota IDRI Banten misalnya, yaitu mulainya di semester berapa, tahun akademiknya, tanggalnya, satuan hasilnya kegiatan, volume kegiatannya 1, angka kreditnya 2, ya. Nanti boleh dicek lagi PO, PAK-nya. Dan ini adalah URL berkas, misalnya ada kartu anggota IDRI-nya, silahkan di paste yang ada di G Drive yang mengarahkan ke kartu anggota tersebut. Oke, kemudian menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, ya, di lingkungan nasional, perguruan tinggi, kemudian menulis buku untuk SD, SMP, atau SMA, yaitu termasuk kegiatan penunjang, atau menjadi asesor kegiatan PAK, BKD, hibah penelitian dan pengabdian, itu juga bisa diklaim. Nah, kemudian setelah bidang B, nanti ada checklist persyaratan yang harus Bapak Ibu lengkapi, ya. Nah, yang perlu dilengkapi itu adalah yang pertama surat pengantar dari pimpinan. Ini nanti dari pengembangan karir. Nomor 2, SK pengangkatan sebagai dosen tetap yayasan. Jadi SK yang pertama kali Bapak Ibu dapatkan saat pertama kali diangkat menjadi dosen tetap di UYM. Biasanya Bapak Ibu punya, ya, pegang berkas ini masing-masing. Jadi silahkan nanti di-upload secara mandiri, ya.
Caranya klik edit. Nanti tinggal SK pengangkatannya yang mau upload ini tinggal diklik ini. Dipilih filenya, kemudian di-update. Gitu. Kemudian ijazah dan transkrip. Ini Bapak Ibu pasti punya berkasnya masing-masing. Ijazah dan transkrip dari pendidikan yang pertama, misalnya dari yang S1 sampai S2 itu semua ijazah transkrip dijadikan satu file. Ya. Jangan lupa dibaca keterangannya ini. Ya. Untuk LK dan GB ada sertifikat akreditasi prodi, tapi selain LK dan GB, lektor kepala dan guru besar tidak perlu. Kemudian daftar usulan nomor 4 sampai nomor 8, Bapak Ibu, 4 sampai 8 ini nanti yang akan meminta tanda tangan itu adalah pengembangan karir. Jadi ini tidak perlu ya. Jadi yang fokus Bapak Ibu kerjakan sendiri, input ke dalam sistem adalah nomor 2, nomor 3. Kemudian berita acara senat tidak perlu. Kemudian prestasi akademik dari kepegawaian dari SDM. Surat pernyataan keabsahan karya ilmiah ya bermaterai ini dari Bapak Ibu. Ya, yang membuatnya ada formatnya, bukan membuat sendiri. Jadi mohon dibaca formatnya dan dilihat. Ya. Dilihat, itu nanti ada formatnya, ditanda tangan di atas materai, ya. Ini dilakukan oleh masing-masing dosen. Kemudian selain nomor 11, lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh pimpinan PTS. Nah, ini nanti yang tanda tangan adalah Kaprodi atau siapa tadi yang namanya dituliskan di data awal pimpinannya, ya, pimpinan yang mengusulkan. Kemudian kalau asisten ahli nomor 4 itu tidak perlu diisi, tapi kalau dari asisten ahli mau ke lektor atau seterusnya itu diisikan SK jabatan fungsional sebelumnya, ya, misalnya AA-nya dilampirkan di sini. Jika Bapak Ibu sedang studi lanjut, itu silahkan di input SK surat izin studi lanjut. Ya, kemudian untuk asisten ahli yang berikutnya, sebaran mata kuliah, ya. Sebaran mata kuliah nanti diisi oleh kami. Kemudian sertifikat pekerti silakan diinput masing-masing. Sertifikat pekerti ini bisa digantikan oleh sertifikat IHT yang kemarin telah dilaksanakan oleh UYM, ya. Kemudian surat pernyataan reviewer internal ini silahkan dibuat, namun nanti yang menandatangani, yang mengurus tanda tangannya itu adalah tim pengembangan karir, ya. Nah, itu untuk melihat akan saya tunjukkan contoh yang sudah terisi dan sudah diproses. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi, nanti Bapak Ibu akan draftnya itu dimasukkannya ke setting draft selesai. Setelah diperiksa oleh tim pengembangan karir sudah lengkap semua berkas dan angka kreditnya sesuai, maka dari draft selesai itu akan diajukan proses oleh kami, ya. Jadi selama draft yang Bapak Ibu kerjakan itu ada yang belum lengkap, mungkin nanti akan kami kembalikan ke draft, diperbaiki dahulu, baru kita periksa kembali draft selesai, baru diproses. Ketika sudah statusnya proses, maka kita tidak bisa mengedit, ya, karena proses itu sudah ke dikti, ke LL dikti 4. Tapi kalau prosesnya masih di draft selesai, maka kami operator perguruan tinggi JAD itu masih dapat mengembalikannya ke draft, begitu.
Jadi untuk yang mengklik ke proses itu jangan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Nanti kami yang akan melakukan karena akan dicek terlebih dahulu. Oke, untuk ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Yang sudah terisi ini mata kuliahnya. Kemudian riwayat pendidikannya, kemudian bidang A, kita tunggu sebentar. Oke, bidang A nanti yang muncul seperti ini. Hanya poin-poinnya saja, tetapi kalau kita mau lihat rinciannya, silahkan diklik icon yang search ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah catatan dari LLIT yang sudah menilai ya. Kemudian yang bidang B, penelitian juga yang muncul ketika sudah diisi adalah poin-poinnya saja. Bidang C, kemudian bidang D sedikit ya, yang penting ada ya. Jadi kalau bidang D itu kan tadi tidak nilainya tidak besar ya. Kemudian kita lihat resumenya ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi dan sudah dicek oleh tim pengembangan karir, nanti ini kalau sudah tidak ada yang merah berarti itu sudah cukup ya. Yang tadi saya sarankan bahwa bidang pengajaran dan penelitian silakan dibuat boleh 2 kali lipat dari nilai yang ditentukan ya, atau lebih sedikit lah, lebih 3 atau 4 poin. Dan yang bidang penelitian juga silahkan dilebihkan karena khawatirnya nanti akan dikoreksi oleh asesor dan dipangkas ya. Khawatirnya nanti kalau kurang maka akan dikembalikan ke revisi. Nah, itu prosesnya akan lama lagi. Jadi lebih baik dilebihkan di awal ketika pengusulan daripada nanti dikembalikan, direvisi lagi, itu nanti prosesnya diulang dari awal ya. Untuk pengabdian masyarakat dan bidang penunjang itu tidak banyak ya, tidak banyak dipangkas biasanya. Maka yang menjadi konsen kita adalah di pengajaran dan penelitian. Nah, nanti ini angka kredit untuk asisten ahli 150. Karena Bapak Ibu sudah ada ijazah itu sebenarnya sudah 150. Tapi kan pengajaran, penelitian, dan pengabdian dan juga penunjang juga harus diisi biar tidak merah ya. Kemudian kita lihat checklist persyaratan yang tadi sudah diisi. Kalau sudah diupload oleh tim pengembangan karir dan oleh Bapak Ibu, itu nanti ada tanda ininya, ikonnya ya. Tapi kalau yang tidak diupload ini maka tidak ada icon apa-apa. Nah, ini contohnya yang harus dibuat sendiri adalah surat pernyataan keabsahan dosen yang bersangkutan. Bentuknya apa yang Bapak Ibu klaim di bidang penelitian dan pengabdian tadi yang terpublikasi, maka ini harus dibuat seperti ini, surat pernyataan. Ya, misalnya Bapak Ibu tadi di bidang B inputnya 2 penelitian yang sudah terpublish, maka di sini juga inputnya 2. Begitu ya. Jangan lupa ada materinya. Begitu. Oke, kemudian untuk berkas-berkas yang lain yang perlu disiapkan sendiri, silahkan disiapkan sendiri dan diupload secara mandiri. Namun berkas-berkas yang seperti prestasi kerja, surat pengantar, kemudian sebaran mata kuliah, nah itu nanti yang akan mengisi adalah tim pengembangan karir ya.
Jadi fokus apa yang perlu Bapak dan Ibu upload sendiri, seperti SK, ijazah, begitu ya. Nah, setelah ini baru nanti kan kalau sudah selesai diajukan proses ya. Baru setelah diajukan proses, Bapak Ibu bisa memantau melalui akunnya masing-masing kemajuan ya, atau progres status Bapak Ibu itu sudah sampai mana ya. Jadi prosesnya itu pertama kita lihat dari yang sudah selesai. Nah, ini contohnya yang sudah selesai, ini contohnya ya. Status-statusnya yang pertama itu akan dinilai, proses tim penilai ya, dari LL Dikti atau dari asesor. Nanti proses penilaian, setelah proses penilaian proses operator ketenagaan, kemudian ada proses SKPAK dulu, baru proses SK Japfungnya, baru setelah itu selesai ya. Jadi bisa dipantau melalui akun Bapak Ibu masing-masing ya. Kita lihat kalau sudah seperti ini kan sudah lengkap, sudah ada SKPAK dan sudah ada SK Japfungnya ya. Tapi kalau masih proses itu belum selesai, maka belum keluar SK-nya, baru proses-prosesnya. Begitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu tutorial yang dapat kami sampaikan dari tim pengembangan karir Universitas Syedzi Madani. Tutorial ini dibuat untuk memudahkan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin mengerjakannya namun belum bisa bertemu dengan kami ya. Silakan dilihat tutorialnya agar bisa dikerjakan secara mandiri ya, karena Bapak Ibu dosen juga perlu dan harus bisa untuk menginput terkait dengan angka kredit. Kalau kita sudah mengetahui angka kredit dari masing-masing karya itu berapa, maka kita akan memiliki target-target ke depannya. Ketika Bapak Ibu dari asisten ahli mau ke lektor 200 atau 300, kita sudah tahu berapa karya ilmiah yang harus kita hasilkan atau kita publish, berapa pengabdian masyarakat yang harus kita lakukan, atau penunjang apa yang bisa kita klaim ke dalam pengusulan jabatan akademik dosen ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak. Semangat untuk Bapak Ibu dosen Universitas Syedzi Madani. Jabatan fungsional dosen itu adalah jabatan yang melekat pada diri Bapak Ibu dosen, sehingga kita harus selalu bersemangat dan memiliki target untuk dapat mencapai jabatan akademik dosen yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.